Halo teman-teman, kenalin nama aku Ajmat Julian. Saat ini aku sedang berkuliah di Unpam semester 2, jurusan Teknik Informatika. Video ini aku buat sebagai tugas UAS. Di sini aku akan membahas tentang sistem operasi. Sebelum kita memulai pembahasan kedua sistem operasi tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu perangkat yang aku gunakan. Dia adalah laptop kedua aku dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3 5300 serta eGPU Radeon Vega 6 ditambah dengan RAM 4 GB kali 2, jadinya itu dual RAM ya. Kenapa sih untuk Windows aku pilih yang versi 8.1? Karena dia tuh nggak terlalu jadul banget kayak versi 7. Dengannya kita bisa menginstal software seperti Visual Studio, Android Studio, dan melakukan proses development aplikasi tanpa terhalang dukungan spesifikasi minimum. Juga Windows 8.1 cukup ringan karena untuk spesifikasi minimum laptop yang digunakan hanya butuh prosesor dengan minimum kecepatan 1 GHz, RAM 1 GB untuk versi 32 bit dan 2 GB untuk versi 64 bit. Kemudian penyimpanan minimal 16 GB untuk versi 32 bit dan 20 GB untuk versi 64 bit. Oke, kalau untuk Windows 8.1 pakai versi yang berapa sih aku? Aku pakai versi 64 bit. Sebelumnya kan sudah bilang kita harus download firmware, file ISO-nya. Maka dari itu kita download VMware dulu. Kita ketikkan aja VMware ya, workstation. Tampilannya kayak gini ya teman-teman. Download ya, kalau download software aja. Dan 2 GB. Dan di sini teman-teman bisa pilih, bisa sistem operasi Linux atau Windows. Di sini aku udah download, tinggal install aja. Dan untuk si file ISO Windowsnya sama Linux ya, kalian tinggal download aja, ketikkan aja Windows 8.1 ISO. Kalian download official dari Microsoft aja. Nah di sini kalian pilih di sini. Kalian pilih yang jadi 8.1 yang biasa aja. Terus confirm. Harus dipilih bahasanya pilih yang Inggris. Nanti tinggal kalian download, nanti file akan terdownload. Dan untuk yang Debian, kalian tinggal ketikkan aja Debian, cari di sini, terus bakal muncul officialnya. Terus kalian pilih yang download ini ya, download. Kemudian kalian pilih yang ini nih, Debian 12.0. Nah karena di sini aku udah download, jadi nggak perlu download lagi. Bahkan kita udah download ya, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita menginstal si VMware. Kita ke folder download dan kalian install. Ini selesai ya, kita minimize. Kita next, set next. Saya next. Kita tinggal tunggu instalasinya sampai selesai. Finish, dan ya kita
kita berhasil install VMware-nya. Kita disuruh memberikan disk penyimpanannya itu mau seberapa sih? Kita pilih by default aja 60. Kita customize lagi. Nah, di sini kita customize apanya sih? Bisa prosesornya, si Windows-nya itu mau pakai berapa core, mau pakai berapa RAM, berapa gigabyte RAM. Di sini kita pilih 4 aja. 4 dan prosesornya 2. Untuk instalasi si Windows 8.1-nya. Kita klik icon yang ini. Kemudian kita masukkan si file ISO-nya yang udah kita download. Kita di sini install Windows ya, Windows 8.1. Kita pilih file ISO-nya. Kemudian kita next. Di sini karena kita nggak punya Windows product key-nya, maka ya kita kosongin aja. Di sini apa ya? 8.1 aja deh. 8.1. Kemudian kita next. Iya. Tadi di situ ada notif, itu ada pop-up ya. Jadi kita install Windows tanpa kode aktivasinya, maka kita harus aktivasinya nanti. Kita finish. Windows 8.1-nya ini lagi booting ya teman-teman. Ini sedang proses instalasi Windows 8.1 ya. Teman, kita sudah berhasil menginstal si Windows 8.1-nya. Dan ini adalah tampilan awal Windows 8.1-nya. Ya, cukup membingungkan sih dari yang 11 ke pindah ke 8.1. Mana ya? Kan baru saja ya teman-teman menginstal Windows 8.1. Saatnya kita membahas PowerShell. Apa sih itu PowerShell? PowerShell adalah command shell yang lebih modern daripada CMD. Semua command CMD bisa kita jalankan juga di sini. Nah, jadi kita akan menjalankan perintah-perintah dasar pada Windows 8.1 di PowerShell. Berikut daftar perintah dasar pada Windows 8.1. Dir untuk mengetahui daftar file dan folder pada lokasi saat ini. CLS untuk mempersisikan tampilan terminal. CD untuk masuk dan keluar folder yang dituju. mkdir digunakan untuk membuat folder baru. Remove item untuk menghapus folder atau file. Copy item untuk menyalin file. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya teman-teman, daftar perintah dasar di Windows 8.1 serta kegunaannya. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk mempraktekkan daftar perintah tersebut pakai yang namanya itu PowerShell. Jadi bisa kita cari di sini PowerShell. Ini Windows PowerShell, kita buka ya. Nah, teman-teman bisa mengetikkan daftar perintah yang dibahas sebelumnya di sini. Ini aku akan mengetikkan perintah dir untuk melihat apa saja sih yang terdapat di dalam folder dev.julian ini.
Wah, ternyata sangat banyak teman-teman. Mulai dari konteks, documents, downloads, sampai videos. Yang kedua yaitu CD. Nah, CD ini untuk masuk ke dalam suatu folder. Di sini aku akan masuk ke dalam folder documents. Ketikkan CD, tanda petik documents. Dan ya, kita sudah berhasil masuk ke dalam documents. Kita bisa menampilkan daftar file dan folder yang terdapat di dalam documents ya. Oh, ternyata kosong. Di sini kita bisa menggunakan perintah cls untuk membersihkan tampilan pada Windows PowerShell ini. Dan ya, langsung bersih ya teman-teman. Langsung bersih, dan selanjutnya kita akan menjalankan perintah mkdir, yaitu membuat folder mkdir namanya tugas kuliah. Dan ya, folder tugas kuliah berhasil dibuat. Kita bisa masuk ke dalamnya. Salah. Dan ya, kita sudah masuk ke dalamnya. Kita bisa bersihkan lagi. Dan untuk keluar dari folder tugas kuliah dan documents, kita pengennya di folder .julian ya. Kita bisa ketikkan cd cd . Nah, ini ya, kita sudah keluar dari kedua folder tersebut. Sebelumnya kan kita sudah menjalankan ya teman-teman, perintah seperti cd, cls, dir, mkdir. Nah, sekarang saatnya kita akan menjalankan sebuah perintah untuk mengcopy sebuah file. Jadi di file documents ini kan ada dua file ya teman-teman, yaitu notes.txt, script.txt. Nah, ini kita akan copy ke dalam folder tugas kuliah. Caranya gimana? Caranya kita ketikkan copy item path. Nah, di sini tuh kita tuliskan file apa sih yang ingin kita copy. Di sini script ya, script.txt. Terus destination. Nah, file script.txt itu mau di copy kemana sih? Mau di copy ke folder tugas kuliah, maka kita tuliskan tugas kuliah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya ya, ini tuh apa sih maksudnya? Ini tuh relative path, yaitu folder saat ini. Oke, langsung saja. Ada error, ini ada typo ya. Nah ya, sudah berhasil kita copy. Kita bakal lihat ya, apakah sudah berhasil. Kita ketikkan dir di sini, dan ya, file script.txt sudah berhasil tercopy. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, kita akan menghapus file script.txt di folder documents. Caranya kita kembali dulu ke folder documents, kemudian kita ketikkan remove item path, namanya script.txt. Kita remove saja ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan dir di sini, apakah sudah di remove dengan benar. Dan ya, script.txt sudah berhasil kita remove. Sebelumnya kan kita sudah menginstal Windows 8.1 ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya untuk menginstal Linux. Jadi Linux apa sih yang bakal aku gunakan? Seperti yang aku sudah bahas sebelumnya, yaitu C.
kita di sini akan menggunakan OpenSUSE ya teman-teman. Seperti biasa ya untuk instalasinya. Kita pilih ini open, kemudian next. Kita pilih Linux. Nah, untuk versionnya ini kita harus hati-hati teman pilihnya. Kenapa hati-hati? Karena kalau versinya kita pilih kurang tepat, nah itu nggak bisa ngebooting teman-teman ya. Nah ya udah bisa kita pilih ini ya OpenSUSE 64 bit. Kan pilih next, kita pilih next. Dan juga ada konfigurasinya teman-teman, yaitu penyimpanannya mau berapa gigabyte, dan juga hardware mau berapa gigabyte. Di sini prosesor 2 core dan memorinya ya segini aja, biarin aja. Oke, close. Habis itu kita finish. Oke, konfigurasinya sudah selesai teman-teman. Saatnya kita tinggal instalasinya saja. Untuk instalasinya ya teman-teman, si OpenSUSE itu seperti ini. Nah, kita klik yang installation, kita pilih pakai arrow keys ya. Habis itu kita enter di installation, enter, tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita disuruh memilih teman-teman, desktop dengan tampilan apa sih? Di sini aku pilih Gnome aja. Dan di sini kita disuruh memasukkan jam dan zona waktunya. Negaranya Indonesia. Ternyata nggak ada. Jadi kita masukin Amerika ya. Dan di sini kita disuruh memasukkan full name-nya itu Julian ya. Passwordnya root. Dan next. Dan ya teman-teman, kita baru saja berhasil menginstal OpenSUSE. Dan ini dia tampilan awalnya. Terminal ya. Ada terminal. Dan juga ada beberapa browser yang sudah terinstall. Oke, kalau untuk instalasinya itu saja. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya perintah dasar pada Windows 8.1. Nah, untuk yang sekarang kita bakal bahas perintah dasar pada OpenSUSE. Apa saja itu? Berikut daftar dir untuk mengetahui daftar file dan folder pada lokasi saat ini. Clear untuk memastikan tampilan terminal. CD untuk masuk dan keluar ke folder yang dituju. mkdir untuk membuat folder baru. rm untuk menghapus file. rmdir untuk menghapus folder.
Sebelumnya kita sudah bahas, sekarang kita tinggal praktekkan ya teman-teman. Caranya teman-teman ke activities, kemudian search aja di sini CMD. Nah, teman-teman klik nih yang ini untuk melihat ada apa aja sih dalam folder Julian ini. Oh, ternyata di dalamnya ada folder bin, desktop, dokumen sampai videos. Dan aku akan masuk ke folder documents menggunakan perintah cd. Maka kita tinggal ketikkan cd documents, dan ya kalau kayak gini kita sudah berhasil masuk ke dalam folder documents. Nah, di dalam folder documents tuh aku ingin membuat folder deh. Oke, bisa. Caranya adalah tinggal mkdir, misalkan di sini namanya tugas, terus kita dir lagi, dan ya kita sudah berhasil membuat folder tugas di dalam folder documents. Tuh udah aku tambahin teman-teman. Jadi di dalam folder documents tuh udah ada 3 item, yaitu 1 buah folder, 2 buah file. Bisa kita dir aja ya langsung di sini dir. Nah, ini nama filenya tugas2.txt, tugas1li. Dan gimana sih cara untuk menghapus file tugas 2? Caranya adalah tinggal ketikkan rm tugas2.txt, nah habis itu enter. Nah, kita dir lagi untuk melihat apakah sudah terhapus, dan ya sudah terhapus. Lantas bagaimana dengan folder? Nah, untuk folder kita bisa pakai remove dir tugas. Nah, kayak gini. Kita bisa dir lagi. Nah, si folder tugas nih udah terhapus. Kita akan konfigurasi jaringan di sini. Caranya gimana? Caranya kita ke activities, terus kita cari di sini, ketika network, yes network, kita pilih di sini, dan kita masukkan passwordnya, password yang kita buat sebelumnya. Di sini pakai root ya, passwordnya root. Bisa di setting secara manual. Network setup metodenya ini kita ganti ke network service disabled. Kemudian kita ke overview, terus kita edit di sini. Nah, IP addressnya bisa kita ganti ya teman-teman ke 192.168.10.1. Lima lima titik 255. Nah, udah nih teman-teman, udah kita tambahin. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa ping IP tersebut 192.168.10.1.
dan bisa kita ping IP yang lainnya, yaitu yang 10.2 ya, 10.2. Oke, untuk konfigurasi IP-nya sudah berhasil ya teman-teman.